Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan ke-23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kami menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang memiliki konsistensi. Dan tidak ada dalam satu jeda waktu Tuhan membiarkan kami tanpa penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah kalimat tentang terimalah Roh Kudus ini memiliki banyak penafsiran. Harus kita pahami yang pertama, sewaktu Yesus berkata terimalah Roh Kudus, maka pelajaran yang pertama adalah itu bukti tentang konsistensi penyertaan Tuhan yang tidak pernah terjeda, yang tidak pernah terputus. Sesudah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, menampakkan diri kepada Thomas, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian Yesus akan naik ke surga dan Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Ini bentuk adalah tentang konsistensi penyertaan Allah, konsistensi penjagaan Tuhan. Tidak ada satu masa, satu waktu di mana kita ditinggalkan oleh Allah. Sehingga Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Pemahaman terimalah Roh Kudus tidak kita bisa pikirkan seperti jual beli barang. Terima, lalu kalau kita terima menjauh. Yesus bukan barang, tapi Yesus adalah pribadi. Pribadi yang senantiasa hadir. Memahami tentang Allah Tritunggal kita tidak bisa memahami seperti barang. Kalau barang itu berarti ada Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, berarti tiga. Pemahaman tentang tiga itu seperti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau Tuhan tidak bisa diikuti dengan matematika, kita bisa mengatakan 1, 1, 1 semuanya 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Jadi kita tidak bisa memahami tentang Allah di dalam konsep pemikiran kita yang diikat oleh ruang dan waktu. Pelajaran yang kita ambil tatkala Yesus berkata terimalah Roh Kudus, itu menunjukkan tentang kekonsistenan Allah, penyertaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam keterbatasan pemikiran manusia, kalau Yesus naik ke surga, lalu di bumi ini ada siapa? Lalu kita ditinggalkan, kita seperti yatim piatu. Itu yang kemudian yang disebutkan Thomas sendiri yang tidak mempercayai itu. Tuhan, engkau mau kemana? Sewaktu Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat tinggal bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Thomas masih dalam pemikiran sudut pandang manusia. Kalau pergi ke Bapa surga berarti ada petunjuk jalan. Kalau Tuhan Yesus ke surga berarti di sini kosong. Tidak demikian. Pemahaman secara indrani, secara manusia kita, pemahaman tentang memahami Allah itu bukan barang. Allah itu maha ada. Kalau ada Allah di surga, Allah juga ada di kita, bahkan ada di hati kita. Ada sebuah lagu bahwa Allah itu ada juga dalam detak jantungmu, dalam hembusan nafasmu. Allah itu ada. Namun dalam rangka menjelaskan kepada manusia, dalam keterbatasan pemahaman pengetahuan manusia yang kurang mengerti kebesaran Allah yang tidak bisa kita jelaskan secara indrani kita, maka terimalah Roh Kudus. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu bentuk daripada ungkapan-ungkapan memakai bahasa manusia untuk menyatakan keberadaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap keadaan. Ada sebagian orang mengatakan Allah Bapa. Kalau gitu Bapa gendernya laki-laki dong. Tidak demikian. Tapi Bapa itu adalah gambaran tentang kepala keluarga.
Bapa itu gambaran pribadi yang paling bertanggung jawab. Bapa itu adalah gambaran kalau ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah, maka yang paling bertanggung jawab dalam sebuah keluarga yaitu Bapa. Jadi artinya itu juga gambaran tentang Allah adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab menjaga kita, melindungi kita. Tidak pernah ada satu masalah yang kita dibiarkan bergumul sendiri tanpa keterlibatan Bapa yang di surga. Itulah kebesaran Allah. Dan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, juga dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Pelajaran yang kedua apa yang kita pelajari? Setelah kita memahami tentang penyertaan Allah yang tidak terputus, yang berikut setelah kita disertai Allah, bagaimana respon kita? Yaitu ada sebuah kehidupan pun seperti kita memiliki hati Kristus, yaitu mengampuni. Yesus datang itu dalam rangka mengampuni dosa. Maka kita pun dipanggil oleh Tuhan supaya mengampuni. Baca kembali ayatnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Allah mengampuni, Allah menghapus, Allah menyelesaikan semua keburukan yang ada di dalam diri manusia. Namun pengampunan yang sudah kita terima yang datang dari Tuhan, betapa kotornya kita, betapa jijiknya kita, betapa berdosanya kita. Dosa yang kita perbuat itu kalau kita jabarkan, kita tuliskan, tidak bisa kita hitung. Kalau Allah sudah mengampuni, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni. Itu makna menerima Roh Kudus, makna pertama. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terjeda, tidak terputus, tidak mengalami status quo, tidak mengalami kevakuman. Allah senantiasa ada di setiap nafas kita, di detak jantung kita, di setiap detik kehidupan kita. Tatkala Roh Kudus sudah kita terima dengan turunnya Roh Kudus, peristiwa ini adalah peristiwa sebelum turun Roh Kudus. Tapi Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Itu membuat kita, kehidupan kita diubahkan karena kita memiliki Roh Kudus. Sehingga dalam Galatia 5 ayat 22-23, orang yang sudah memiliki Roh Kudus, maka kehidupannya harus memiliki buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan bagian-bagian lain dari 9 buah-buah roh ada pada diri kita. Kemurahan hati, kesetiaan. Kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu murah hati, panjang sabar. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Itu gambaran daripada orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dengan demikian sahabat perjalanan, marilah kita tidak hanya kita menerima Roh Kudus, tapi kita pun menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita memiliki kasih, kita memiliki sebuah kemampuan untuk mengampuni. Mengapa demikian? Karena kita pernah mengalami pengampunan dari Tuhan. Sewaktu kita percaya kepada Kristus, kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mengampuni juga kesalahan orang lain. Urusan dosanya biarlah yang bersangkutan berhadapan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah. Tentang ayat yang berbunyi terimalah Roh Kudus, kami mempelajari poin-poin yang sudah dijelaskan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.